Selamat malam saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali bertemu pada malam hari ini di channel YouTube Firman-Mu Pelita dalam program Belajar Alkitab Bersama. Bersama dengan saya Nobel Sutresman sebagai host saudara pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber baru di dalam program ini. Beliau bernama Pendeta Muda Samuel Karyani. Iya. Selamat malam Pendeta. Selamat malam Saudara Nobel. Saat ini bertugas sebagai chaplain di Sekolah Advent Makassar. Iya, benar. Saudara-saudara, kami tetap menyampaikan bahwa jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas, silakan Anda sampaikan ke email di bawah ini, WA atau live chat. Bisa saudara lihat di description channel description kita pada malam ini. Dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Karena kami janjikan saudara akan banyak lagi topik-topik menarik. Dan pada malam hari ini ada satu topik yang cukup menarik untuk kita bahas bersama. Berjudul Melkisedek. Nah, namun sebelum kita membahas akan firman Tuhan, saya undang saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terpuji namamu ya Tuhan. Engkau kumpulkan kami pada saat ini untuk membuka akan firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap firman yang akan kami bahas pada malam hari ini. Itu menjadi satu kekuatan bagi iman kami. Membuka akan pengetahuan kami tentang Engkau ya Tuhan. Dan kami akan dengan penuh sukacita memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi ya, ya. Okay. Judul malam ini adalah Melkisedek. Pendeta Sam, apa kira-kira yang membuat Pendeta Sam mengambil topik Melkisedek ini? Atau apa hal yang sangat-sangat unik dari kata Melkisedek ini? Iya, terima kasih Saudara Nobel. Ya. Saya sangat tertarik dengan judul ini. Ya. Yang pertama, ada spekulasi-spekulasi yang banyak kali kita dengar. Ada dua spekulasi pada malam ini yang saya ambil. Yang pertama, di mana ada sekte Kristen mula-mula, yaitu early Christian, yang menamakan diri mereka ini adalah Melkisedek atau penganut Melkisedek. Penganut Melkisedek. Apa yang mereka tunjukkan bahwa Kristus itu lebih tinggi. Kristus itu lebih tinggi. Kristus lebih tinggi. Tapi ingat, itu pandangan yang kita punyai. Ya, tapi betul. bagaimana dengan mereka? Oke, bagaimana dengan mereka? Kristus itu lebih rendah daripada Melkisedek. Oh, jadi ceritanya di sini Iya. Melkisedek itu lebih tinggi dari Yesus. Iya, dan dikatakan bahwa Kristus hanyalah sebagai imam bagi para malaikat dan makhluk di sorga. Dan Melkisedek ini dianggap lebih tinggi atau superioritas daripada Yesus. Luar biasa. Saya baru mendengar kata ini ya, Melkisedek ini lebih tinggi dari Yesus. Ini spekulasi-spekulasi yang pertama. Ya. Lalu yang kedua yang saya ambil, ada di dalam tulisan Yahudi bahwa Melkisedek ini dikenal sebagai Sem. Dikenal sebagai Sem, salah seorang anak Nuh, bukan saya ya, tapi Sem seorang anak Nuh. Namanya sama ya, Iya. Sem. Namun ketika kita melihat bahwa dua spekulasi ini tidak ada ditunjukkan, tidak ada keterangannya di dalam Alkitab. Karena dua hal inilah saya mengangkat dan mencoba untuk memperbaiki pendapat-pendapat yang menganggap bahwa superioritas dari Melkisedek itu. Mengangkat bahwa Melkisedek lebih tinggi dari Yesus. Jadi mungkin inilah bahan pembicaraan kita ya. Iya. Jadi kita tidak berpanjang lebar. Iya. Nah, kita harus tahu nih, adakah bukti-bukti historikal atau apa yang dikatakan sejarah mengenai Melkisedek ini? Iya. Tentunya ada bukti dari sejarah. Yang pertama, tahun pertama sebelum Masehi, didapati di antara gulungan-gulungan kitab yang ditemukan di dalam Gua Qumran dekat Laut Mati. Gua di Qumran ya. Gua di Qumran. Ada yang menyebutkan Melkisedek, ia digambarkan sebagai sosok makhluk surga.
seorang kesatria dalam peperangan akhir mengalahkan Belial. Naskahnya ini berjudul Dalam Peperangan Anak-anak Terang Melawan Anak-anak Kegelapan. Dalam naskah ini Belial disebut sebagai pemimpin dari kegelapan. Ini ditemukan teks dalam di Qumran yang ada di Laut Mati, dekat Laut Mati. Berbicara tentang Qumran. Apa ini Qumran ini? Oke. Saya akan menjelaskan bahwa Qumran ini adalah kitab-kitab yang ditemukan dalam gua Qumran. Itulah sebabnya mengapa namanya Qumran. Namanya Qumran. Iya, gua Tapi Qumran. beda sama Quran mungkin ya. Beda. Iya. Okay. Ini Qumran. dalam gua Qumran dekat Laut Mati. Lalu ini disalin oleh kaum-kaum SNS. Kaum SNS. Iya. Saya baru dengar kata ini. Siapa itu? Oke. Kaum-kaum SNS ini saya baru dengar ya. Kalau kita bilang kaum-kaum yang lain-lain kita sudah biasa dengar. Ini SNS ini baru bagi saya. Kaum SNS. Boleh diterangkan berita? Ya. Jadi begini. Kaum SNS ini adalah kelompok persaudaraan Yahudi. Dan mereka ini ternyata ketat dalam bertapa. Bahkan melarang mereka ini tidak kawin. Mereka muncul pada abad kedua. Abad kedua sebelum Masehi. Iya, sebelum Kristus. Lalu mereka menyelesaikan penyalinan kitab suci ini. Mereka lah yang saat itu menyelesaikan penyalinan kitab suci tahun 134 sebelum Masehi sampai 70 tahun 70 sesudah Masehi. Luar biasa. Tetapi ini yang menariknya dari kaum SNS. Sebelum mereka lari pada tahun 70 untuk membebaskan diri dari serangan Roma waktu gempuran daripada Roma, mereka telah mengamankan naskah kitab suci ke dalam bejana benyada dan menyembunyikan itu di gua di Qumran. Qumran itu ada di sekitar Laut Mati. Berarti mereka lah yang SNS inilah menyelamatkan ini Qumran ini ya. Dan kita kenal itu adalah naskah Laut Mati atau dalam bahasa asingnya Dead Sea Scrolls. Ya, yang kita kenal seperti Dead Sea Scroll. Jadi Qumran ini Dead Sea Scroll ya. Iya, yang telah disalin oleh kaum SNS dan diselamatkan. Tetapi kemudian kitab-kitab ini ditemukan pada tahun 1947 oleh Muhammad Edib. Ini hanya untuk menambah pengetahuan ya. Iya, ini sejarah ini. Sejarah. Ini penting. Iya. Lalu semuanya ini dijual ke Yerusalem. Dibeli oleh A.T. Samuel, bukan saya lagi. Dan E.L. Sukenik. Nama Samuel ini memang famous ya. Populer dia ya. Kemudian disimpan dalam tulisan-tulisan ini masih ada, disimpan dalam Hebrew National Museum di Yerusalem. Mungkin tulisannya dalam bahasa Ibrani. Iya. Makanya dia ditulis di Hebrew ya. Oke, terima kasih pendeta. Itulah keterangan sekilas mengenai apa itu Qumran dan kaum SNS. Oke, lalu kemudian di mana lagi kita bisa melihat keterangan ini tentang Melkisedek di firman Tuhan? Iya. Tadi kita sudah menjawab berdasarkan sejarah Qumran itu ya. Tapi karena saat ini kita belajar firman Tuhan yang kita percaya sebagai pelita kita, maka kita harus mencarinya di dalam firman Tuhan itu sendiri. Karena kita percaya bahwa Alkitab adalah apa? Standar dari semua kebenaran. Amin. Betul itu. Nah, jika demikian, kalau kita baca di dalam Alkitab, apakah memang ada fakta-fakta? Saya terus terang mendengar ini juga, kata ini juga cukup baru bagi saya, cukup unik bagi saya. Nah, apakah ada fakta-fakta di dalam Alkitab yang mengatakan tentang Melkisedek ini? Iya, hanya ada 2 fakta dalam Alkitab teristimewa dalam Perjanjian Lama tentang Melkisedek. Di manakah itu? Pertama kita dapat buka dalam kitab Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Mungkin boleh dibacakan. Saya buka ya, Kejadian 14 ayat 18 sampai ayat 18 sampai 20. Iya. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu.
Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Oke. Itu Melkisedek. bukti pertama tentang Melkisedek dalam Perjanjian Lama, Kejadian 14. Lalu yang kedua dalam Mazmur 110 ayat 4. Mazmur 110 Iya. ayat yang keempat. Tuh, saya lihat saja di layar ya. Iya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi apakah ini memang benar hanya itu saja keterangannya? Ya, selama ini benar, hanya itu saja keterangan dalam Perjanjian Lama. Mungkin kalau ada yang mendapatkan, boleh disampaikan kepada kami. Jadi hanya ada di Kejadian tadi dan Mazmur yang ini ya, 110 ayat 4. Nah, kalau itu tadi Perjanjian Lama. Ya. Kalau Perjanjian Baru, menarik sekali ini. Kalau dalam Perjanjian Baru, coba saudara Nobel buka dalam Ibrani pasal 6 ayat 20. Ibrani pasal yang ke-6 Iya. ayat 20. Dan menariknya dalam Perjanjian Baru ini hanya ada di kitab Ibrani. Ini baru satu kitab lagi, satu kitab saja. Oh, jadi ini hanya ada di dalam kitab Ibrani ya. Sudah bisa catat itu. Ibrani 6 ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya. Ketika saudara Nobel membaca ayat ini, pemikiran apa yang terlintas? Saya melihat bahwa Yesus mengikuti peraturan Melkisedek. Apakah itu berarti Melkisedek lebih berkuasa dari Yesus? Biasanya pemikiran kita sama dengan spekulasi. Itu yang kita angkat tadi. Iya. Ya, mari kita lihat kata peraturan diambil dari kata aturan. Dalam bahasa Yunaninya kita lihat ada taksis dan bahasa Ibraninya dibrah, artinya cara. Tata cara. Dapat dikatakan bahwa keimamatan Yesus mengikuti apa tadi? Cara keimamatan dari Melkisedek. Sebelum mengetahuinya lebih lanjut, mari kita lihat dulu ayat selanjutnya dalam Perjanjian Baru. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Boleh dibacakan. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya, ketika kita membaca Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3, ada hubungan tidak dengan tadi Kejadian pasal 14. Menjelaskan hal yang sama. Mirip. Abraham membawa 1/10 kepada Melkisedek ini. Iya. Mari kita lihat rincian-rincian yang dikatakan dalam Ibrani pasal 7. Di mana di ayat 1 dia katakan dia adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Bahkan dia memberkati Abraham. Dia Raja Salem. Salem itu sebuah kota di Yerusalem kuno ya. Kemudian Raja Damai Sejahtera. Ia digambarkan sebagai sosok yang tak punya ibu dan bapa. Tidak punya silsilah. Ini yang baru. Yang baru ini. Saya baru baca juga ini. Dia tidak ada awal dan tidak berkesudahan. Dijadikan sama dengan anak Allah. Menerima persepuluhan Abraham. Dan dia bukan dari keturunan Lewi. Jadi mari kita ingat kembali, dia bukan keturunan Lewi. Apa sifat-sifat apa yang dimiliki oleh karakter apa atau latar belakang apa yang dimiliki oleh dari Melkisedek ini? Karena Melkisedek ini kalau kita bicara tentang imam, berarti kan pastilah kita bicara tentang keturunan Lewi kan? Tapi dia menariknya dia bukan keturunan Lewi. Dia bukan keturunan Lewi. Nah, kalau begitu, kalau dia bukan keturunan Lewi, mengapa dia masih disebut oleh imam yang Maha Tinggi? Ini menarik sekali. Kenapa Melkisedek adalah imam yang Maha Tinggi? Kita perhatikan tadi. Karena dia merupakan imam pertama yang ada di dalam Alkitab. Kejadian 14 tadi mencatat bahwa Melkisedek merupakan imam
pertama di dalam Alkitab. Makanya Imam, Abraham, ya? iya, imam yang ditentukan oleh Allah tentunya. Tidak heran Abraham saja dikatakan membawa persepuluhan Kejadian kepada kan dia. disebut Iya. begitu, Iya. bahwa Abraham membawa persepuluhan kepada Melkisedek ini, dan yang menerima persepuluhan kan hanya imam, Iya. tidak boleh orang lain. Oke. Nah, kalau begitu, pertanyaan yang kedua, mengapa dia dikatakan raja kebenaran? Iya. Tadi dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3 kita mendapatkan bahwa pertama-tama namanya itu adalah jalan kebenaran. Tetapi kalau dilihat dari segi struktur namanya, nama Melkisedek ini terbagi menjadi dua, yaitu Melek dan Sadak. Melek dan Sadak. Iya, Oke. Melek artinya raja. Ini untuk menambah lagi pengetahuan kita ya. Melek artinya raja, Sadak artinya kebenaran. Kebenaran. Jadi Melkisedek dia adalah raja kebenaran. Jadi dia dikatakan raja kebenaran karena memang namanya Iya, adalah Melek dan Sadak itu ya. Melek dan Sadak. Nah, ini yang menarik juga buat saya nih. Kan tadi pendeta katakan di ayat 3, dia dikatakan ia tidak berbapa, Iya, dan tidak ia beribu. tidak beribu dan tidak bersisilah. Iya. Nah, ini bagaimana ini? Mungkin ini adalah salah satu hal Ya. yang diangkat oleh orang-orang. Oh, dia sama seperti Yesus, tidak berbapa dan tidak beribu. Ya. Tapi sebenarnya frasa ini menunjukkan bahwa memang karena tidak didapati keterangan atau Ya. catatan bagaimana silsilahnya. Ya. Tidak didapati keterangan tentang bagaimana seluk-beluknya. Tidak dituliskan. Itu juga ya. Ya. Tidak bisa juga ya. Saya juga baru baca dalam Ibrani 7 ayat 3 Iya. ini. Tetapi yang harus kita ingat begini, Saudara Nobel. Ya. Harus kita perhatikan adalah penekanan dalam kitab Ibrani ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani memiliki tujuan bukan untuk bagaimana mengetahui latar belakang dari Melkisedek ini, melainkan apa? Menunjukkan bahwa dia adalah imam. Ya, Paulus ini sedang menunjukkan bahwa Melkisedek. Jadi kita jangan lihat dulu latar belakangnya ya. Nah, lantas apa hubungan antara Yesus dan Melkisedek? Ya. Kembali lagi dalam penulisan kitab Ibrani ya. Karena tadi jangan kita lihat bagaimana seluk-beluk, tidak menunjukkan bagaimana seluk-beluknya, melainkan menunjukkan bahwa dia adalah imam. Sekarang apa hubungannya dia dengan Yesus? Dalam penulisan di kitab Ibrani, Rasul Paulus juga melihat dalam diri Melkisedek satu pribadi hidup di zaman Abraham. Dia adalah seorang imam. Kemudian Paulus menegaskan bahwa peran Melkisedek lebih tinggi daripada Harun. Ya. Harun kan imam besar juga kita tahu. Ya, betul. Ya. Lalu kemudian maksud Rasul Paulus dalam Ibrani 7 juga kita tidak bisa baca hanya bagian pertamanya saya tentang Melkisedek. Tapi ada bagian selanjutnya di ayat 15 dan 17 menjelaskan bahwa peran Yesus lebih tinggi daripada Harun. Ya. Bisa kita lihat itu dalam Ibrani ya. Peran Yesus lebih tinggi dan oke. Peran Yesus lebih tinggi daripada Harun. Itu tercatat di mana itu pendeta? Oke, bisa Saudara Nobel baca dalam Ibrani pasal 7 ayat 15 dan 17. Oke, jadi kalau Peran Harun sudah Yesus. istimewa, berarti Yesus ini lebih istimewa lagi. Itulah yang akan kita tekankan malam hari ini. Oh. Jadi latar belakang ini kita akan belajar Iya. bagaimana hubungan antara Yesus dan Melkisedek. Nah, coba bisa. Oke, mari kita baca dalam Iya. Ibrani 7 ayat 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Ya. 7 ayat 16, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia itu huruf Mereka, besar, iya, diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek. Dan ayat inilah menjawab tadi yang pertanyaan bagaimana Hubungan. cara yang tadi dalam Ibrani Oh, pasal iya, 6, iya. cara yang kita lihat inilah sebenarnya keimamatan daripada Melkisedek sama seperti keimamatan dari Yesus sendiri. Dan Yesus ini mengikuti cara keimamatan dari Melkisedek. Nah, kalau di dalam Ibrani 7 ayat 17 dikatakan
Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Iya. Nah, pertanyaan saya, mengapa masih dikatakan bahwa peran Yesus lebih tinggi? Ya. Mari kita lihat. Ya, ini Bagus ini sekali. karena yang memberikan peraturan kan Melkisedek. Berarti harusnya Yesus ikut peraturannya. Yesus ikut peraturan Melkisedek. Iya, tapi Tapi dikatakan mengapa peran Yesus masih lebih tinggi? masih lebih tinggi ya. Berdasarkan tulisan Ya. Musa kan kita ingat bahwa yang melayani di bait suci itu adalah keturunan Lewi. Ya. Bahkan imam besarnya didasarkan dari keturunan dari Harun. Ya. Lewi juga. Iya, tetapi dari ayat ini dikatakan Yesus lebih tinggi dikarenakan bukan dari keturunan Lewi. Luar biasa. Tidak berdasarkan keturunan apapun. Sama seperti Melkisedek yang kita tidak tahu silsilahnya. Tuh. Iya, boleh kita baca dalam Ibrani pasal 7 ayat Oh, 16. Ibrani pasal 7. Diulangi tadi. Oh, ayat kita 16. ulangi ya? Iya, di 16 saja. Kita ulangi di ayat yang ke-16. Iya, saja yang ya. ke-16 saja. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, Iya. tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak dapat binasa. Berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Siapa itu? Yesus. Iya. Kita sudah menjawab sampai sini, tapi Ya. mari kita buka juga. Sebelum kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, 26 dan 27, Ya. bahwa penulisan kitab Ibrani mempunyai satu tujuan. Ingat, ini yang harus kita ingat. Tujuannya Punya satu tujuan, yaitu apa? Peran. Untuk memberitahukan peran keimamatan dari siapa? peran Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tuh. Dengan demikian kita mendapati hubungan Yesus Kristus dan Melkisedek, bahwa Melkisedek merefleksikan peran dari imam besar itu sendiri, yaitu Yesus. Yesus Kristus. Betul. Boleh kita lihat, mungkin Yesus ikut caranya, tetapi sebenarnya Melkisedek ini merefleksikan. Coba boleh kita baca dalam ayat 25, Oke. 26, 27. Saya baca di dalam Ibrani 7 ayat 25, 26 dan 27. Ya. Karena itu ayat 25, karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Pengantara mereka. Pengantara ini ya, kata pengantara. Iya. 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang Iya. terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, Iya. yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, Iya. dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, terima kasih Saudara Nobel, bahwa ini Ya. lebih jelas lagi melalui Melkisedek keunggulan keimamatan Kristus itu didemonstrasikan, dipertunjukkan. Oh, oke. Melalui Melkisedek akan Baik. ada imam besar sejati. Imam besar sejati tanpa dosa, yaitu siapa katakan? Yesus Kristus. Dan di dalam kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya imam pengantaraan sejati antara Allah dan umat manusia. Nah, memang kalau kita baca sini pendeta dalam Ibrani 7, bedanya Yesus sama imam-imam besar yang lainnya, kalau imam besar yang lainnya dia sibuk mengorbankan dulu korban untuk Iya, dosanya dulu. benar. Tetapi dikatakan berdasarkan ayat 25 dan Iya. 27, Tetapi Yesus hanya melakukannya satu kali dengan mengorbankan dirinya. mengorbankan dirinya. Nah ini ya, Jadi kita tahu peran Ya. Melkisedek. Ya. Dia merefleksikan ya, merevisikan keimamatan Yesus. bahkan mendemonstrasikan. Dia tunjukkan bahwa akan ada satu imam sejati, imam besar sejati. Kita sudah mendapat apa hubungan dari Yesus dan Melkisedek Ya. pada malam hari ini. Jadi dapatkah kita mengambil kesimpulan daripada kata Melkisedek dan Yesus Ya. ini? Kesimpulannya sederhana. Dengan demikian pelajaran yang sudah kita bahas dapat menjawab latar belakang masalah kita tadi, untuk menjawab spekulasi-spekulasi yang kita telah dengar, bahwa ini bukanlah mengenai superioritas. Bukan mengenai siapa yang di atas. Iya,
Ya. siapa yang tinggi, Siapa yang melainkan refleksi dari keimamatan Yesus Kristus, mendemonstrasikan, memperkenalkan keimamatan Yesus Kristus. Nah, baiklah saudara-saudara, inilah pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini. Melkisedek. Apakah Melkisedek lebih tinggi atau Yesus yang lebih tinggi? Dan pembahasan malam hari ini sudah menjawab mengenai spekulasi-spekulasi ini dari pertanyaan-pertanyaan muncul. Terima kasih Pendeta Sam. Iya, puji Tuhan. Bahwa sebenarnya Melkisedek adalah refleksi dari keimamatan Yesus Kristus. Demikianlah pembahasan kita malam hari ini. Sebelum kita berpisah, saya minta Pendeta Sam untuk berdoa bagi kita dan juga bagi saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan akan acara ini. Mari kita tunduk kepala kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kuasa-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih karena di malam hari ini kami dapat mempelajari firman-Mu. Kami dapat mengenal Engkau lebih jauh. Dan biarlah dari firman ini dapat mengajarkan kami, bahkan membuat kami lebih tahu apa maksud Tuhan sebenarnya. Memberkati akan semua saudara-saudara yang telah menyaksikan tayangan ini. Biarlah iman kerohanian dapat ditumbuhkan dengan setiap harinya mempelajari akan kebenaran firman-Mu yang merupakan pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Ya, Sam. sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih para pemirsa yang sudah menyaksikan akan acara kita di rumah masing-masing. Dan demikianlah pembahasan firman kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang saudara ingin untuk dibahas, silakan menghubungi kami. Dan demikianlah firman-Mu Pelita Podcast pada malam hari ini. Saudara-saudara pemirsa, ingatlah, tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa untuk selalu belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami, Firman-Mu Pelita.